kita akan belajar materi kimia kelas 11 yaitu tentang sistem koloid. Kita akan membahas apa itu sistem koloid dan jenis-jenis koloid. Sistem dispersi atau persebaran zat merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat lain. Dalam sistem dispersi, terdapat zat yang menyebar disebut dengan zat terdispersi. Kemudian, terdapat medium tempat menyebarnya zat terdispersi disebut dengan medium pendispersi. Jadi, sistem dispersi terdiri dari 3. Yang pertama, sistem dispersi halus disebut dengan larutan. Yang kedua, sistem dispersi koloid. Dan yang ketiga, sistem dispersi kasar ataupun disebut dengan suspensi. Jadi, koloid ini termasuk ke dalam sistem dispersi. Nah, sudah jelaskan apa itu sistem koloid. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis koloid. Fase terdispersi dan medium pendispersi dalam sistem koloid, maka koloid terdiri dari 8 jenis. Nah, untuk mudah mengingat jenis-jenis dari koloid, perhatikan caranya ya. Pertama, kita lihat dulu dari fase terdispersi padat. Jika fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya adalah cair, maka jenis koloidnya disebut sol. Jadi, padat dalam cair disebut dengan sol. Kemudian, jika fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya padat atau padat dalam padat, maka jenis koloidnya disebut dengan sol. Tapi karena medium pendispersinya padat, maka dia dikatakan dengan sol padat. Berikutnya, jika cair dalam cair, jenis koloidnya disebut emulsi. Kemudian, jika cair dalam padat, jenis koloidnya disebut dengan emulsi, tapi karena medium pendispersinya padat, maka disebut emulsi padat. Jika gas dalam cair, jenis koloidnya disebut dengan buih. Tapi jika gas dalam padat, maka dia disebut dengan buih padat. Nah, koloid untuk medium pendispersinya gas, baik itu dia padat dalam gas maupun cair dalam gas, jenis koloidnya adalah aerosol. Tapi pembedanya itu, jika terdispersinya padat, maka dia dikatakan aerosol padat. Kemudian jika terdispersinya cair, namanya itu aerosol. Oke, di sini terdapat beberapa contoh dan kita akan menentukan mana contoh yang termasuk jenis koloid pada masing-masing jenisnya. Kita pahami bahwa antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya yang lebih dominan itu medium pendispersinya. Sehingga fase dari contoh koloid yang kita lihat itu umumnya adalah sama dengan medium pendispersinya. Misalnya nih, padat dalam padat, contohnya itu perunggu. Dia akan bersifat padat. Kemudian, jika padat dalam cair, itu contohnya cat. Cat ini dia itu kan padat, tapi dia berbentuk cair. Kemudian ada lagi padat dalam gas. Kalau dia padat dalam gas, maka contohnya itu adalah asap. Kemudian, pada koloid jenis cair. Cair dalam padat, itu contohnya keju. Ada lagi cair dalam cair, contohnya adalah susu. Kemudian cair dalam gas, itu contohnya ada di kehidupan kita sehari-hari, yaitu awan dan kabut. Kemudian kalau dia gas dalam padat, contohnya biskuit maupun batu apung. Dan yang terakhir, gas dalam cair, yaitu busa sabun. Cukup sekian, semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.